saat teduh kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat minggu pagi yang begitu cerah. Kami boleh bangun dengan keadaan sehat. Kami boleh beribadah bersama dengan kakak layan kami dan juga teman-teman kami yang di rumah. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Kakak mau lihat dari sini senyumnya kalian. Mana senyumnya? Kakak sudah senyum loh, Kak Vita sudah senyum. Senyum, kita semua senyum. Kita semua bahagia. Kita harus tetap semangat. Oleh karena itu kita mau pujikan besarlah kasih Bapakku. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita hari ini untuk kita membaca Mazmur. Mana Alkitabnya? Ayo, sudah siap? Kita akan baca dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 5. Sudah dapat? Kitab Mazmur pasal 116 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Wah, Tuhan sayang loh sama kita adik-adik. Kita siapkan hati kita untuk menerima Roh Kudus, untuk menuntun kita supaya kita mengerti firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat buat kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan hari ini. Roh Kudus, bekerjalah buat kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Dewi di kelas IHMPAH pada hari ini di kelas TK Batita YouTube. Nah, adik-adik sudah siap kan beribadah? Sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Kak Dewi mau minta tolong kepada Mama dan Papa untuk membantu adik-adik menyiapkan Alkitab kita. Ini Alkitabnya Kak Dewi. Nah, adik-adik, kita mau membuka kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 6. Ayo adik-adik,
sudah disiapkan Alkitabnya, Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan dengan judul Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatkanlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawa kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikanlah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Amin. Terima kasih Mama dan Papa sudah membantu adik-adik untuk membaca firman pada hari ini. Adik-adik, tema kita pada minggu hari ini, aku mau menyembah Tuhan. Hari ini Kak Dewi akan menceritakan sebuah kisah kakak beradik yang Tuhan pilih. Yang kakak namanya Bapak Harun, yang adik namanya Bapak Musa. Bapak Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Sedangkan Bapak Harun, Tuhan pilih untuk membantu Bapak Musa. Dalam kitab Keluaran dikatakan bahwa ketika Bapak Musa diminta oleh Tuhan Allah untuk naik ke Gunung Sinai, menerima 10 perintah Tuhan yang ditulis oleh Tuhan sendiri di 2 loh batu di atas Gunung Sinai. Sebelumnya Bapak Musa ini berpesan kepada orang-orang Israel, adik-adik. Katanya, kalau mereka membutuhkan sesuatu dan mau bertanya, carilah Bapak Harun, kakaknya Bapak Musa. Saat itu, naiklah Bapak Musa ke Gunung Sinai. Hari demi hari, selama 40 hari, Bapak Musa berada di Gunung Sinai. Mulailah cemas tuh bangsa Israel. Bingung mereka. Kemana ya Bapak Musa ini ya? Kok nggak turun-turun? Bagaimana kita ini selanjutnya? Itu pikirnya mereka loh adik. Itu pikirnya bangsa Israel. Cemas mereka, tidak sabar mereka menunggu Bapak Musa turun dari Gunung Sinai. Sampai akhirnya mereka datang ke Bapak Harun dan bertanya, kapan nih Bapak Musa turun? Kapan Bapak Musa kembali? Mungkin Bapak Harun pun tidak bisa menjawab adik-adik saat itu. Sampai akhirnya orang-orang Israel ini dengan tidak sabar menunggu Bapak Musa bilang sama Bapak Harun, "Buatlah kami sebuah patung untuk menjadi Allah kami yang menggantikan Bapak Musa, yang memimpin kami, yang sudah membawa kami keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Gantinya Bapak Musa buatlah patung." Bapak Harun meminta semua bangsa Israel
menanggalkan anting-anting emas. Semuanya. Mau ibu-ibu, mau anak-anak, pokoknya semua perhiasan emasnya dikumpulkan. Dibuatlah sebuah patung anak lembu emas untuk mereka beribadah kepada patung. Bukan lagi beribadah dan berdoa kepada Tuhan Allah, tetapi kepada patung, adik-adik. Karena bangsa Israel dan Bapak Harun tidak sabar menunggu Bapak Musa, akhirnya mereka tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan Allah. Mereka membuat patung lembu emas. Mereka menyembah patung. Mereka menyembah berhala. Mereka tidak lagi taat dan menyembah kepada Tuhan Allah. Itu yang membuat Tuhan sedih, adik-adik. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari Minggu ini kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus taat dan setia kepada Tuhan, seperti Bapak Musa yang selalu mendengarkan apa kata Tuhan, taat dan selalu berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Kita diingatkan untuk selalu setia. Kita diingatkan supaya kita tidak mencontoh bangsa Israel dan juga Bapak Harun yang tidak setia, yang mulai menyembah berhala, menyembah patung. Kita diingatkan bahwa kita tidak boleh bosan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita masih belum bisa ketemu dengan teman-teman yang lainnya di gereja, tapi kita bisa beribadah lewat YouTube sama seperti saat ini. Nah, kita nggak boleh bosan adik-adik. Kita tidak boleh bosan untuk terus beribadah. Kita tidak boleh bosan untuk terus berdoa kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh bosan untuk terus memuji Tuhan. Karena itu kita harus tetap bersemangat. Setiap hari, tidak hanya di hari Minggu, tetapi setiap hari. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengarkan. Kami mau belajar untuk selalu taat kepada Tuhan, seperti Bapak Musa. Kami mau selalu setia beribadah di setiap hari Minggu. Kami mau selalu setia berdoa kepada Tuhan setiap hari. Dan kami mau selalu setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini sudah usai. Kita akan ketemu lagi bersama dengan kakak-kakak yang lain di hari Minggu berikutnya. Bagi adik-adik dan juga mama dan papa, kalau misalnya mau bertanya apapun, kalau misalnya kurang jelas akan setiap firman yang disampaikan oleh Kak Dewi, Kak Evi, ataupun Kak Wono, adik-adik bisa chat. Kak adik-adik bisa kirim WA di bawah ini. Di nomornya Kak Dewi, nomornya Kak Wono, atau nomornya Kak Evi. Atau kalau misalnya adik-adik punya nomornya kakak-kakak yang lain, adik-adik boleh tanya. Sehingga minggu depan Kak Dewi dan kakak-kakak yang lainnya bisa menjawabnya. Terima kasih Mama dan Papa sudah membantu adik-adik beribadah pada hari ini. Terima kasih adik-adik semuanya sudah beribadah bersama dengan Kak Dewi dan juga teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye-bye. Bagaimana firmannya tadi? Luar biasa? Oke nggak sih? Oke, kakak yakin dan percaya dengan firman Tuhan, kita semakin siap menghadapi hari di depan. Woi, luar biasa. Oke, kita akan pujikan adik-adik bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya berbeda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Sekali lagi ya.
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat ya. Semuanya harus duduk yang manis, lipat tangannya, tidak boleh ngintip. Harus berdoa yang benar supaya doa kita itu benar-benar tertuju kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kepadamu. Ibadah Minggu pelayanan anak boleh berjalan dengan lancar, firman Tuhan boleh diberitakan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin supaya firman yang sudah didengarkan adik-adik kami dapat mereka mengerti, mereka pahami, lalu mereka bawa dalam kehidupan setiap hari. Hari ini Tuhan, kami bawa bersatu hati. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami Tuhan, melalui pemerintah, baik itu Bapak Presiden Joko Widodo, seluruh kabinet yang ada, diberkati Tuhan dengan hikmat, supaya mereka dapat memimpin dan memberikan segala keputusan, bahkan di tengah pandemi yang kami alami saat ini Tuhan, boleh memberikan protokol yang baik, sehingga semuanya dapat ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Secara khusus Tuhan, kami berdoa juga bagi kota kami Surabaya. Tuhan memberkati supaya semuanya juga dapat berjalan dengan baik di kota kami, khususnya dalam masa transisi untuk memasuki new normal. Diberkati Tuhan, biarlah semua aktivitas di kota Surabaya juga boleh dapat berjalan kembali. Tuhan Yesus, hari ini berkati anak-anak-Mu yang sudah boleh mengikuti ibadah Minggu pelayanan anak. Diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, dianugerahkan Tuhan selalu sukacita dan penghiburan. Sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi hati kami tertuju kepada Tuhan. Maka biarlah semua anak-anak layan diberkati, semua anak-anak layan tetap bersukacita, bahkan bersama dengan mama, papa, kakak, adik, oma, opa, juga senantiasa dihadirkan Tuhan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan juga memberkati mama, papa dalam pekerjaan dan usaha. Secara khusus Tuhan Yesus, di sepekan Minggu baru yang akan kami jalani, bahkan sekolah-sekolah yang akan kami ikuti dalam pembelajaran dari rumah juga diberkati Tuhan, sehingga kami tetap memperoleh pendidikan dengan baik. Kami pandai, kami pintar, dan kami siap untuk memasuki tahun ajaran yang baru nanti dengan kekuatan, dengan sukacita, dan tentunya kepandaian yang Tuhan anugerahkan. Saat ini Tuhan Yesus, berkati juga kakak layan kami. Biarlah mereka juga diberikan Tuhan sukacita, hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga mereka tetap melayani kami dengan sukacita. Berkati juga pemain musik kakak Victor, berkati juga liturgos kakak Kenda, dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Biarlah semuanya diberkati Tuhan, pemberita-pemberita firman juga diberkati Tuhan, sehingga kami semua selalu menikmati berkat daripada Tuhan. Gereja kami Tuhan, GPIB Jemaat Ebenezer Surabaya, Tuhan memberkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, berkati juga seluruh Jemaat Ebenezer, semua yang boleh ada di dalamnya, sehingga semuanya dapat senantiasa memuji Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami kepadamu. Kami naikkan doa dan permohonan kami, dialaskan nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan kasih persembahan. Jangan lupa persembahannya adik-adik dimasukkan ke dalam amplop ya. Terus kasih ke mama. Untuk mama, kasih ke gereja. Yuk kita kasih persembahan kita dengan pujian Ku Beri Persembahan.
kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami boleh memberi persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah Minggu Pelayanan Anak. Sekarang ketika kita nanti akan kembali dalam aktivitas kita selanjutnya di hari ini, Bu Pendeta mau berpesan, adik-adik harus tetap semangat, harus tetap sukacita. Dan jangan lupa, minggu depan kita bertemu lagi dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Kita nyanyikan Tuhan Allah beserta engkau. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah boleh mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak. Diberkati Tuhan dengan semua yang sudah kami lakukan dalam pujian, juga yang kami dengarkan dalam firman Tuhan. Bahkan ketika kami sudah boleh senantiasa hidup di dalam Tuhan dengan penuh sukacita, kami mau senantiasa memuji Tuhan. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai anak-anak layan, menyertai mama papa, menyertai semua kakak layan dari sekarang sampai selamanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.